Jangan lupa subscribe channel Novel KCD, like dan komen ya bosku. Sebelum lanjut mendengarkan, siapkan kopi dan udutnya. Seruput kopinya, isap, udutnya, joos. Benar dan salah ya Zundan. Master Sekte Ruyan, apa maksudmu dengan ini? Mata Tan Yun tenggelam. Generasi muda bekerja keras untuk memperbaiki alkimia, dan sekarang Yan Yazundan yang luar biasa telah disempurnakan. Mengapa Anda memfitnah generasi muda? Ruyan berkata sambil tersenyum lebar, anak mau tahu, kamu berani berdalih. Apakah kamu bodoh sebagai tuan, dan semua tetua hadir? Kamu sama sekali tidak seperti kamu. Betul sekali. Pada saat ini, kepala tetua dari pintu suci abadi-abadi Danmai, Yang Mulia Wening, tiba-tiba bangkit, menjulurkan jari kurusnya, dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Aturannya harus dibunuh. Tan Yun, saatnya untuk membunuh. Ratusan tetua dari Sekte Abadi-Abadi berdiri satu demi satu, dan roh pembunuh mereka langsung terbang ke langit. Bunuh dia. Bunuh pria ceroboh ini. 2 juta murid yang diawasi oleh Eternal Xianzong, suara air pasang, sepertinya menelan dunia. Diam semua untuk raja ini. Tantai Xuanzong tiba-tiba bangkit, dengan teriakan keras yang memekakkan telinga, membuat semua orang terpana dan terdiam. Tantai Xuanzong, apakah kamu ingin melindungi Tan Yun? Ruyan Wuji memikirkan putra kesayangannya yang terluka parah oleh Tan Yun. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong berkata dengan keras, iya, Tan Yun mengatakan nama pil itu salah, tapi mungkin dia salah mengingatnya. Lagi pula, dia telah berhasil memperbaiki pil itu, tetapi dia hanya mengatakan nama yang salah. Mungkinkah itu isi ulang? Itu melanggar aturan kompetisi besar. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Ruyan Wuji berkata dengan ekspresi muram, Tantai Xuanzong, kamu berada di depan semua orang seperti ini, menggunakan alasan pediatrik semacam ini untuk memaafkan Tan Yun. Tidakkah menurutmu alasan yang kamu katakan itu terlalu mengada-ada? Pada saat ini, Tantai Xuanzong mendengus dingin dan berhenti menjawab. Sebaliknya, dia menatap Tan Yun dengan alis pedang yang mengernyit dan mendesak, Tan Yun, jangan takut, ada Master Sekte ini, sama sekali tidak ada yang berani menggerakkanmu. Cepat dan katakan yang sebenarnya sekarang, Hedan adalah apa yang kamu haluskan. Mendengar ini, Tan Yun benar-benar terdiam. Apa yang telah disempurnakan Lao Su adalah Yazun dan terbaik. Untuk Mao, semua orang berkata, saya mata ikan. Mungkinkah, aku mengerti. Mata Tan Yun menunjukkan sedikit pemahaman, dan dia memandang Tantai Xuanzong, dengan hormat berkata, kembalilah ke tuannya, muridnya memang Yan Yazun dan yang terbaik. Begitu kata-kata ini keluar, Tantai Xuanzong, yang telah membela Tan Yun, memerah karena marah. Dia yakin Tan Yun salah, karena dia telah mengambil Yan Yazun dan terbaik sebelumnya. Dia sangat yakin bahwa itu jelas bukan yang telah disempurnakan Tan Yun. Tan Yun, kamu benar-benar sombong sampai batas. Suge Yu perlahan bangkit dari tempat duduknya, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, Tuan Sekte Tantai, karena Tan Yun masih bersikeras. Apa yang dia sempurnakan adalah stasiun terbaik. Yan Yazundan jelas merupakan mata ikan. Master Sekte Tantai, orang yang menetapkan aturan ini dan dieksekusi karena penggunaan sembarangan bukanlah orang lain, tetapi leluhur yang mulia. Sekarang Tan Yun sudah kenyang dan membenci Dabi, apalagi yang bisa dikatakan. Suge Yu berkata dengan dingin, Master Sekte Tantai, katakan padaku, Tan Yun harus membunuh atau tidak. Mendengar ini, Tantai Xuanzong menatap Tan Yun yang keras kepala, ekspresinya cemberut. Dia tidak bisa lagi memaafkan Tan Yun, dia juga tidak bisa menemukan alasan untuk membantah Suge Yu. Tang Xinying dan Shen Subing cemas. Sekarang akhirnya sulit untuk menemukan bakat jahat seperti Tan Yun di dan Fast Cell-nya, tapi sekarang dia akan mati. Pada saat ini, hanya Zhong Wu Xiao yang tidak mengkhawatirkan Tan Yun, karena dia percaya bahwa pria yang dicintainya tidak akan salah. Master Sekte Tantai, jika kamu tidak berbicara, kedaulatan istana ini adalah persetujuanmu. Suge Yu berkata, memandang Ruyan Wuji, dan berkata, apakah kamu yang mengambil inisiatif atau istana yang mengambil inisiatif? Ini Master Sekte. Sebelum suara Ruyan Wuji jatuh, dia dipotong oleh Tan Yun dengan dingin, tunggu. Ada yang ingin kukatakan. Pada saat ini, 10.000 kuda lumpur rumput Tan Yun berlari kencang, dan di dalam hatinya generasi ke-18 dari 2 leluhur memberikan belasungkawa tanpa ampun. Jika Anda memiliki sesuatu,
simpan ke neraka dan berbicara perlahan. Ketika Ruyan Wuji berbicara dengan dingin, Tan Yun muncul di depan Tantai Xuanzong secara instan, dan berkata dengan suara yang dalam, Sekte Guru, sempurnakan dan ini, guru murid mengajar kepada muridnya, kamu harus percaya apa yang dikatakan murid itu. Tolong beri murid waktu, murid itu akan membuktikan bahwa murid itu tidak melakukan kesalahan, semua orang salah. Mendengar ini, Tantai Xuanzong segera bangkit dan menjaga Tan Yun di belakangnya. Dia menatap Ruyan Wuji, dengan putus asa berkata, sebelumnya, Tan Yun mengatakan itu adalah King Long Fin, termasuk kamu dan aku. Tidak semua Tan Yun Cloud dianiaya. Kali ini, bukan Sekte Master yang melindungi Tan Yun. Karena dia ingin membuktikan, maka dia harus memberinya kesempatan untuk membuktikan. Jika dia tidak bisa membuktikannya, tidak perlu melakukannya, raja ini akan membuka pintu. Setelah mendengar ini, Ruyan tersenyum dan berkata, Master Sekte Tantai, Tan Yun bodoh karena tidak mengakuinya. Saya tidak berharap Anda mengikutinya. Hahaha. Oke, sekarang setelah kamu mengatakannya, Sekte Master akan memberimu kesempatan untuk mengeksekusi Tan Yun dengan tangannya sendiri. Ruyan sangat percaya diri. Bahkan jika lidah Tan Yun seperti lidah, dia tidak bisa mengubahnya. Pil yang dia haluskan bukanlah fakta bahwa pil Yazun terbaik. Tan Yun, Master Sekte ini hanya bisa banyak membantumu. Tantai Xuanzong menghela nafas, kamu sangat bagus, Master Sekte ini tidak ingin kehilangan murid sepertimu. Kata-kata Tantai Xuanzong sangat jelas. Dia sama sekali tidak mempercayai Tan Yun, dan dia bersedia mempercayainya. Tetapi dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk mempercayainya. Anda tidak dapat menemukan bahkan sedikit alasan. Murid itu mengerti. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling pada para tetua di kursi, dan berkata dengan suara keras, karena kalian semua mengatakan bahwa generasi muda adalah brengsek bermata ikan dan dosa tidak dapat dimaafkan, maka tolong keluarkan apa menurutmu adalah Yan Yazun dan terbaik yang sebenarnya, dan biarkan generasi muda melihatnya. Petik 2. Tan Yun, kebetulan aku punya satu lagi di sini. Tang Xinying bangkit dari kursi, membalik tangan batu gioknya, dan pil virus muncul di telapak tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun melihat pil virus, dan kemudian pada pil hijau samar yang telah disempurnakannya. Dia melihat sekeliling kekerumunan, dengan lengkungan mulutnya, dan kata-kata berikutnya membuat semua orang tenggelam dalam pikirannya. Dia mengangkat pil biru hijau di tangannya, dan berkata dengan gusar, pil ini sama sekali bukan pil Yan Yazun terbaik, tetapi Yan Bao dan terbaik. Kamu kentut. Begitu Ruyan Wuji berbicara, dia dipotong dengan keras oleh Tan Yun, karena Master Sekte Ruyan memberi junior kesempatan untuk memverifikasi, kita tidak boleh mengganggu junior. Ketika junior selesai berbicara, jika salah, bunuh jika ingin membunuh. Junior, tidak akan pernah cemberut. Tapi sebelum itu, tolong jangan memotong ucapan junior. Ruyan Wuji mencibir lagi dan lagi, bagus, katamu. Kamu bajingan tua, jangan menanamnya di tangan Lao Su di masa depan, jika tidak, Lao Su akan membunuhmu. Tan Yun mengambil keputusan. Orang tua ini mencoba untuk membunuh dirinya berkali-kali, dan dia akan dipotong dengan marah di masa depan. Kepala anjingnya. Bab 332 Uji pil dengan diri sendiri. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun masih mengangkat pil virus dan berkata, semuanya, pil ini adalah Zanyan Bao dan terbaik di abad pertengahan. Tapi saya tidak tahu mengapa, dia diangkat ke level tinggi oleh seseorang, dan dia dirusak. Yan Yazundan. Setelah jeda, Tan Yun memandang Tang Xinying dan dengan hormat berkata, Kepala Tang, jika muridnya tidak mengatakan apa-apa, efek pil ini setelah meminumnya akan tetap tidak berubah selama 30 tahun, tetapi tidak memiliki efek anti penuaan. Baik. Petik 2. Tang Xinying memandang Tan Yun dengan ekspresi rumit, dan yang pertama berkata sedikit, iya, kamu benar. Tan Yunlang berkata, jadi, sama sekali tidak pantas menjadi Yan Yazun dan terbaik. Selain itu hanya Bao dan terbaik. Tan Yun menunjuk ke-12 pil hijau samar yang mengambang di atas danding, dengan nada yang sangat positif dan sombong. 12 pil ini adalah pil Yazun terbaik yang sebenarnya. Mereka dikenal sebagai salah satu dari 3 raja di antara semua pil Yazun terbaik. Alasannya sangat sederhana, karena dengan mengambil satu, kamu dapat menjaga masa mudamu selama 300 tahun, yang 10 kali lebih lama dari Zanyan Bao dan terbaik. Begitu kata-kata ini keluar,
mata para tetua di kursi menjadi panas. 300 tahun masa muda tidak berubah. Tidak ada yang ingin secara bertahap menua di sungai panjang latihan, terutama ratusan tetua wanita. Jika apa yang dikatakan Tan Yun benar, mereka ingin merebut pil yang disempurnakan Tan Yun. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan belum datang. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, alasan mengapa pil Yazun terbaik disebut sebagai salah satu dari 3 raja pil Yazun terbaik adalah karena ada gunanya dalam pil ini. Bahkan pil Yazun terbaik tidak dapat dibandingkan. Para tetua wanita secara alami telah mendengar tentang Zurong Zundan dengan kualitas terbaik. Mengambil satu di kediaman dapat menjaga penampilan tidak berubah selama ribuan tahun, dan juga memiliki efek anti-penuaan. Pada saat ini, semua tetua wanita menatap Tan Yun, ingin tahu, apa yang lebih kuat dari Zurong Zundan terbaik. Tan Yun berkata dengan suara keras, Yan Yazundan yang luar biasa tidak hanya memiliki efek anti-penuaan, tetapi juga setelah orang tua meminumnya, itu bisa terlihat seperti orang parubaya. Orang parubaya bisa menjadi orang muda. Pemuda yang meminumnya bisa menjadi seperti yang terlihat pada usia 18 tahun. Demikian pula, wanita parubaya bisa menjadi 20 tahun setelah meminumnya. Jika seorang wanita antara usia 20 dan 30 mengambilnya, semuanya akan menjadi 28 tahun. Pada saat yang sama, itu akan tetap tidak berubah selama 300 tahun. Setelah 300 tahun, itu tidak akan langsung menua, tapi akan seperti orang normal, mulai tumbuh dari tahun kapulaga. Setelah kata-kata Tan Yun, semua tetua wanita yang hadir menjadi panas. Tidak ada wanita yang tidak menyukai kecantikan, bukan? Ini berlaku bahkan untuk Sugeyu, orang yang berpangkat tinggi dan berkuasa. Tan Yun, bagaimana penguasa istana ini bisa percaya dengan apa yang kamu katakan? Sugeyu bertanya dengan tenang. Bagaimana? Tan Yun berkata sambil tersenyum, jika Anda memberi generasi muda 100 miliar batu spiritual terbaik dan generasi muda menjualnya kepada Anda, bisakah Anda mencobanya? 100 miliar batu spiritual yang luar biasa. Sugeyu berkata dengan dingin, nada bicaramu benar-benar tidak kecil. Namun, siapa yang tahu jika kamu memurnikan pil racun? Apakah akan kontraproduktif setelah meminumnya? Hal ini, jangan ganggu Suge Palace Master. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, jika generasi muda tidak salah menebak, Yazun dan Yi yang luar biasa, perlahan-lahan hilang setelah abad pertengahan, sehingga mengarah ke abad pertengahan Yan Bao dan terbaik telah menjadi Yan Bao terbaik saat ini. Dan, pil yang sangat berharga, apakah generasi muda menjualnya atau tidak tergantung pada suasana hati generasi muda. Bahkan jika Tuan Istana Suge memberikannya triliunan, generasi muda pasti tidak akan menjualnya kepadamu. Mendengar itu, Sugeyu dipenuhi amarah. Tan Yun memandang Sen Subing, yang tampaknya berusia sekitar 26 dan 17 tahun, berpikir bahwa hal-hal baik secara alami akan diberikan kepada para murid terlebih dahulu, bukan? Tan Yun membungkuk dan berkata, Ketua, bagaimana kalau kamu makan satu? Itu, lupakan saja. Sen Subing ragu-ragu. Apakah dia tidak ingin kembali ke tahun kapulaga? Kangen kamu. Tentu saja dia mau. Saya ingin bermimpi. Tapi di mana dia berani makan pil semacam ini tentang penampilan? Jika dia memakannya, merusak wajahnya, dan menyebabkan kerusakan permanen, maka dia pasti akan mati. Tan Yun terkejut, dan menyadari bahwa Sen Subing masih terlalu khawatir. Sepertinya itu hanya bisa diberikan padanya nanti. Kemudian, Tan Yun memandang Tang Xinying lagi dan dengan hormat berkata, Kepala Tang, apakah Anda ingin mengambilnya? Jangan khawatir, itu tidak beracun. Ini, setelah ragu-ragu sedikit, Tang Xinying berkata dengan acuh tak acuh, kepala ini masih berpikir lebih baik untuk mempertahankan penampilannya saat ini yang berusia 25 tahun. Setelah itu, Tang Xinying menatap Tan Yun, seperti yang kamu katakan, kamu terlihat berusia 23 tahun sekarang, jadi sama saja jika kamu mengambilnya. Kembali ke ketua, muridnya masih suka dewasa, dan tidak ingin terlihat seperti remaja, kata Tan Yun sebelum selesai berbicara, nada yang menyenangkan terdengar, Tan Yun, aku ingin mengambilnya. Saya sangat ingin kembali ke tahun kapulaga. Petik 2. Mengikuti gengsi, saya melihat Zhong Wuxiao, yang berusia 20-an, berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah. Ada sukacita dan cinta yang mendalam di matanya yang indah, tidak setengah-setengah. Zhong Wuxiao berdiri tegak di depan Tan Yun, dengan gigi tipis, matanya tegas,
tidak peduli apakah orang lain percaya atau tidak, aku akan selalu percaya padamu. Zhong Wuxiao berkata sambil berkata, hanya saja aku tidak tahu, apakah kamu menyukaiku ketika aku berusia 16 tahun. Aku menyukainya, saat pertama kali bertemu denganmu, aku sangat menyukainya dengan caraku menyelamatkanmu. Tan Yun berkata dengan tulus, tentu saja, tidak peduli seperti apa penampilanmu, aku akan menyukainya. Iya, pipi harum Zhong Wuxiao mewarnai awan, tiba-tiba melihat ke belakang, dan memberi isyarat, di antara 12 pil yang tergantung di atas dinding, salah satunya dibawa ke telapak tangannya, dan di mata semua mata, dia tidak ragu untuk melepaskannya, dia ke dalam mulut cendana, telan ke perut. Langkah ini menggerakkan Tan Yun. Dia tahu bahwa wanita yang dia cintai sangat percaya pada dirinya sendiri. Xiao, kamu akan merasakan sakit nanti, tapi rasa sakitnya sangat singkat. Tan Yun menangis Fang Luo, dan Zhong Wuxiao merasa seperti tertusuk jarum di pipi, leher dan bahkan seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak peduli dengan rasa sakit ini. Lihat, semuanya, para tetua, di kursi mengeluarkan seruan. Semua orang mengawasinya, dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Tetapi melihat tangan, leher, dan kulit pipi yang indah dan tak tergantikan oleh Zhong Wuxiao menjadi lebih dan lebih kenyal. Setelah bernafas, kulit menjadi lembut seolah-olah bisa mengembunkan air. Setelah beberapa napas, Zhong Wuxiao, yang awalnya tampak berusia 20 tahun, telah kembali ke usia 28 tahun ketika dia bertemu Tan Yun. Kakak, Tang Xinying melintas dan muncul di depan Zhong Wuxiao. Dia menatap Zhong Wuxiao dengan keterkejutan yang dalam di matanya. Kakak, kamu benar-benar telah kembali ke tahun Kapulaga. Betulkah? Zhong Wuxiao tidak bisa menahan tawa. Kakak, benarkah? Kamu, jangan berbohong padaku. Bab 333 Tiga Sekte Terkenal. Sungguh, tentu saja itu benar, itu benar-benar menakjubkan. Tang Xinying berkata tidak percaya, cahaya Qian Qian Kun Jie menyala, cermin Qian keluar dari tangan Giok dari udara tipis, dan menyerahkannya kepada Zhong Wuxiao, tidak gelombang kamu bisa melihatnya sendiri. Zhong Wuxiao mengambil cermin, melihat dirinya di cermin, dan menari dengan gembira, hehe, bagus. Tan Yun, kamu luar biasa. Zhong Wuxiao sangat senang. Pada saat ini, Tang Xinying dan Shen Subing memandang Zhong Wuxiao dengan iri. Sementara Tan Yun melambaikan tangannya, 11 pil Yazun kelas atas yang melayang di atas dinding terbang ke tangannya. Tang Xinying dan Shen Subing tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tan Yun. Ekspresi kedua wanita itu sedikit malu dan agak sulit untuk dikatakan. Mereka ingin meminta satu dari Tan Yun, tetapi Tan Yun hanya memberikannya kepada diri mereka sendiri, tetapi mereka menolak, dan sekarang mereka malu untuk memintanya. Tan Yun menatap mata kedua gadis itu, dan menyerahkan satu kepada Tang Xinying. Kepala Tang, murid ini menghormatimu. Terima kasih. Tang Xinying mau tak mau menunjukkan kegembiraan keluarga putrinya. Setelah menjulurkan tangannya dan meminjam pil, dia tidak segera mengambilnya, tetapi mengambil pil itu sebagai harta ke dalam cincin Qian Kun. Kepala, yang ini milikmu. Tan Yun menyerahkan pil lain kepada Shen Subing. Terima kasih. Shen Subing berbisik setelah menerima pil, Tan Yun itu, bisakah kamu memberiku satu lagi? Tentu saja. Tan Yun segera memberi Shen Subing satu lagi, dan berkata, kepala, hanya satu pil yang efektif. Oke, aku sudah menulisnya. Setelah menjawab, Shen Subing memasukkan 2 pil Yazun kelas atas ke dalam cincin Qian Kun. Zhu Jiu, seorang wanita muda, sangat ingin meminta Tan Yun untuk mengambilnya, tetapi dia tahu bahwa Tan Yun tidak akan menyetujuinya. Namun, dia berpikir bahwa dia akan mengubah penampilannya dari seorang wanita muda menjadi 20 tahun selama dia mengambilnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Tan Yun, apa pendapatmu tentang ini? Kamu memberi penguasa istana 3 pil. Setelah lebih dari 2 bulan, kamu tidak perlu melawan Yukin untuk hidup dan mati. Penguasa istana berjanji untuk membiarkanmu Huangfu murid abadi Sheng Zong Anda dapat memasuki medan perang para dewa untuk diadili. Begitu dia mengatakan ini, Tan Tai Xuanzong ingin mengingatkan Tan Yun untuk setuju. Tan Yun berkata, tidak apa-apa, tetapi jika kamu berjanji pada Wanian, itu akan berhasil. Su Geyu mendengus dingin sebelum berkata lebih banyak. Lihat Tan Yun dengan tegas menolak dengan cara ini. Tan Tai Xuanzong mengerutkan kening, dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Murong Sishi memandang Zhong Wuxiao, dia ingin meminta Tan Yun untuk dirinya sendiri,
tetapi dia masih tidak berbicara. Gongsun Ruoxi juga memandang Zhong Wuxiao dengan iri, tidak tahu harus berpikir apa. Master Sekte, apakah kamu menginginkannya? Tan Yun memandang Tantai Xuanzong. Tidak, seperti yang kamu katakan, Master Sekte ini juga suka menjadi lebih dewasa. Tantai Xuanzong bercanda dengan Tan Yun, lalu memandang Ruyan Wuji dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Sekte Ruyan, sangat jelas Tan Yun sedang menyempurnakan pil Yazun bermutu tinggi. Menurut aturan kompetisi pemurnian pil, dia akan mendapatkan 800 poin. Ruyan Wuji dengan dingin mendengus, kata-kata Master Sekte Tantai tidak benar. Tan Yun mengatakan bahwa dia telah menyempurnakan Azon dan kelas tertinggi. Itu hanya kata-katanya sendiri, bagaimana bisa meyakinkan? Betul sekali, Sugeyu bergema, selain itu, karena eliksir kelas tertinggi yang dia pilih hanya 7, kita dapat yakin bahwa eliksir yang dia saring adalah yang terbaik dari eliksir kelas menengah. Pada saat ini, ratusan tetua sekte abadi-abadi di kursi atas dan 4 tetua istana abadi jiwa di kursi tengah semuanya setuju, apa yang dikatakan Ruyan Wuji dan Sugeyu. Ini bukan apa yang mereka lakukan dengan sengaja, tetapi, dalam konsep dan kognisi mereka, belum lagi pemurnian pil Yazun tingkat tinggi, bahkan pil tingkat atas tidak dapat disempurnakan. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya ke arah semua orang dan berkata, Senior, saya khawatir ada kesalahan dalam memahami teknik pil. Tuanku pernah berkata bahwa bahkan jika kamu hanya menggunakan obat mujarab tingkat 3, kamu dapat memperbaiki pil harta karun terbaik. Pil itu sangat dalam dan dalam. Bagaimana kamu bisa menggunakan tingkat ramuan untuk menentukan tingkat obat mujarab yang disempurnakan? Ruyan Wuji mendengus dan berkata, kamu sangat licik untuk membingungkan orang banyak, bahkan jika kamu mengatakan bahwa langit akan runtuh, raja ini tidak akan mempercayainya. Tantai Xuanzong melirik Ruyan Wuji dan Sugeyu, ekspresinya tenggelam. Master Sekte Ruyan, jika kamu tidak percaya, sepertinya kamu harus mencari Guizong, dan para senior di Kultivator Agung akan mengkonfirmasinya. Petik 2. Lelucon, bagaimana hal kecil ini bisa mengganggu pembersihan sekte seniorku? Ruyan Wuji segera memvetonya. Dia juga mengatakan yang sebenarnya, barang antik tua itu, dia tidak akan mudah repot jika dia baik-baik saja. Yah, pemurnian Tan Yun akan dihitung berdasarkan skor pil roh kelas menengah 20 poin. Ruyan berkata dengan cara kuno. Tantai Xuanzong sangat marah sehingga 7 lubangnya mengeluarkan asap. Jika dihitung menurut pil Yazun kelas tertinggi, kompetisi besar Huangfu Shengzong dan Su berada di peringkat pertama. Jika dihitung menurut 20 poin pil roh kelas menengah, dia hanya bisa peringkat kedua. Kesenjangan ini terlalu besar. Ruyan Wuji, kamu adalah master sekte yang bermartabat, tidak bisakah kamu tidak mau kalah? Tantai Xuanzong menggertakkan giginya. Hah? Ketika Ruyan Wuji berbicara, tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar di langit. Hanya suara itu yang terdengar, tetapi orang itu tidak terlihat. Wuji, tuan dari teman kecil Tan Yun benar, tingkat 3 ramuan itu memang bisa membuat pil harta karun terbaik. Juga, apa yang disempurnakan Tan Xiaoyou memang Yazun dan terbaik yang telah hilang sejak abad pertengahan. Wuji, sebagai master sekte, apa yang Anda lakukan tidak hanya mewakili diri Anda sendiri, tetapi juga sekte abadi-abadi saya. Jika Anda kalah, Anda akan kalah. Anda harus kalah. Setelah mendengar ini, Ruyan Wuji mengguncang seluruh tubuhnya, dan segera menatap langit yang kosong, mengepalkan tinjunya dan membungkuk dan berkata, pelajaran guru adalah bahwa Wuji sedikit salah paham. Iya, ada respons samar di langit, dan dia kembali ke kedamaian. Orang tua ini juga marah padaku. Sebenarnya membantu orang luar untuk berbicara. Ruyan Wuji mengutuk dengan kejam. Di dalam hatinya seolah memikirkan sesuatu. Pada saat ini, semua orang di Sekte Abadi-Abadi kagum, tidak perlu memikirkannya, orang yang baru saja datang diam-diam, dan diam-diam pergi adalah 5 master sekte pertama dari Sekte Abadi-Abadi. Tantai Xuanzong sedikit bingung. Saya tidak tahu mengapa orang yang berbakat membantu Huangfu Shengzong berbicara. Hal yang sama berlaku untuk semua orang. Dengan keraguan, pada saat ini, mata semua orang yang memandang Tan Yun berubah. Tidak ada ejekan dan penghinaan, hanya warna yang mengejutkan. Tan Yun sebenarnya menyempurnakan Yazun dan terbaik yang telah hilang sejak abad pertengahan. Bukankah itu berarti bahwa keterampilan pil Tan Yun setidaknya adalah seorang alkemis suci, dan dia juga seorang alkemis suci yang telah menaklukkan pil Yazun tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi,
dan tingkat atas. Master Sekte, kami menang, kami menang. Sen Subing menangis dengan gembira, matanya kabur karena air mata. Tiba-tiba, dia merindukan guru. Tantai Xuanzong juga membasahi matanya dengan air mata. Selama 10.000 tahun, Huang Fu Shengzong akhirnya memenangkan kompetisi alkimia. Hari ini, pertempuran Tan Yun dan Su tidak akan lama lagi akan terkenal 3 kali. Bab 334 Penolakan Puitis. Ruyan Wuji terdiam beberapa saat, menenangkan suasana hatinya yang kesal dan berkata dengan keras. Suzerain ini mengumumkan bahwa Tan Yun telah berhasil menyempurnakan Yazun dan terbaik dan mencetak 800 poin. Dan Su Huang Fu Shengzong di game ketiga, total 2.460 poin. Menambahkan 5.890 poin dalam 2 game pertama, Huang Fu Shengzong mencetak total 8.350 poin. Huang Fu Shengzong memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi alkimia hari ini. Kompetisi keterampilan pil Istana Abadi Sensol, dengan skor total 7.700 poin, peringkat kedua. Kompetisi besar Zong dan Su Abadi-Abadi mencetak 7.460 poin, peringkat ketiga. Tentu saja, Ruyan Wuji tidak akan mengatakan, yang terakhir, itu sangat jelek, bukan? Pengumuman hasil membuat Pilfest Sales Huang Fu Shengzong dan murid-murid Yao Yuan bersemangat. Mereka memandang Tan Yun di platform tinggi, dan mata mereka menunjukkan penyembahan yang dalam. Mereka tahu bahwa teknik pil Huang Fu Shengzong adalah hasil dari Tan Yun sendiri yang mendukungnya. Tan Yun, kamu memang murid Kaisar Huang Fu Shengzong yang mempesona. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, bahwa jasa yang telah Anda buat akan diingat di hati saya. Anda tidak hanya akan dihargai setelah kembali ke sekte, tetapi juga, sekarang Tuan saya akan menghadiahi Anda. Muridku, terima kasih Suzerain. Tan Yun membungkuk dalam-dalam, tanpa kesombongan atau ketidaksabaran. Kapal dan dapat memenangkan hadiah pertama. Itu adalah pemimpin utama dan kemuliaan semua orang di kapal dan penghargaan milik semua orang. Tanpa semua orang, hanya satu murid, jutaan dolar tidak dapat membuat Dan Mei memenangkan hadiah pertama. Petik 2. Tan Yun mengungkapkannya dengan sangat jelas. Murid-murid Dan Mei tahu bahwa saudara Tan meminta pujian kepada semua orang daripada mengambil pujian sendirian. Semua orang mengerti bahwa Tantai Xuanzong secara alami juga tahu. Pada saat ini, ketika dia melihat Tan Yun, dia menyukainya di dalam hatinya. Yah, seluruh murid Dan Mei dan kepala Sen Anda, Master Sekte ini akan mendapat hadiah. Sekte Tuan Xie. Sen Subing bangkit dari tempat duduknya dan berlutut ke arah Tantai Xuanzong. Murid, terima kasih Sekte Master. Luo Fan, Song Hong, dan 50 murid Dan Mei lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi besar Dansu, membungkuk kegirangan. Bangun semua. Tantai Xuanzong meminta semua orang untuk berdiri, memandang Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, Tan Yun, sejauh mana keterampilan alkimiamu telah tercapai. Kembalilah ke Sekte Guru, sebelum murid memasuki Sekte Suci. Setelah lebih dari 10 tahun berkultivasi oleh tuannya, murid itu telah menjadi alkemis hebat dari peringkat suci. Tan Yun berkata tanpa ragu. Kemudian, murid itu memasuki sekte selama lebih dari 4 tahun dan tidak mempelajari alkimia, jadi murid itu masih hanya seorang alkemis suci. Mendengar ini, Tantai Xuanzong penuh pujian, itu tidak buruk, itu adalah guru terkenal yang membuat murid tinggi. Dengan keterampilan alkimia Anda sudah dapat memenuhi syarat untuk posisi tetua alkimia sekte dalam, tidak sebagus itu, sebagai ketua sekte ini, dan menyegelmu sebagai sekte dalam. Bagaimana dengan ketua sesepuh Dan Mei? Mulai sekarang, kamu dapat mengajari murid sekteku banyak teknik alkimia. Beban penyebab besar kebangkitan murid alkimia sekte dalamku akan jatuh padamu. Bagaimanapun, Kepala Sen telah dipromosikan menjadi alkemis peringkat rendah, dan segera saya akan pergi ke Xianmen dan menjadi kompeten untuk posisi penatua Xianmen Dan Mei. Segera setelah pernyataan ini keluar, semua murid dan kepala Seng Songqi, Fu, Pil, dan formasi Huang Fu terkejut. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa Master Sekte sangat menghormati Tan Yun dan ingin secara pribadi menunjuknya sebagai kepala pintu dalam Dan Mei. Pada saat ini, tidak ada yang lebih menyebalkan daripada Murong Sishi dan kepala formasi gerbang dalam dan Fu Mei. Mereka bertiga benar-benar mendengarnya, dan Tan Yun baru saja mengatakan bahwa ketika dia masih menjadi murid luar, dia sudah menjadi alkemis suci. Saat ini, mereka bertiga menyesali usus mereka, dan mereka ingin kembali ke masa lalu.
Kembali ke hari ketika 9 kepala gerbang dalam pergi ke gerbang luar untuk memilih murid lebih dari 2 tahun yang lalu, mereka membawa Tan Yun, yang tidak diinginkan siapapun. Namun, semua ini hanyalah fantasi. Di antara ketiganya, Murong Sishi merasa paling tertekan, karena Zhong Wuxiao berlutut di depannya dan memohon padanya untuk menerima Tan Yun, tapi dia tetap menolak. Pada saat ini, Murong Sishi berspekulasi bahwa karena keterampilan Pil Tan Yun mencapai alkemis agung peringkat suci, maka keahliannya mungkin bukan Master Agung peringkat menengah, tetapi Master Agung peringkat suci. Sungguh ejekan adegan di mana Tantai Xuanzong secara pribadi menyebut Tan Yun sebagai kepala pintu dalam Danmai. Itu seperti tamparan tak terlihat di wajah, menamparkan pipi 3 orang. Tepat ketika semua orang di Huangfu Shengzong berpikir bahwa Tan Yun akan berterima kasih dan menerima meterai pribadi, sebuah adegan membingungkan terjadi. Tapi melihat, Tan Yun tampak tersanjung, ketika dia berlutut ke arah Tantai Xuanzong, dia dihentikan oleh Tantai Xuanzong sambil tersenyum. Tuan Sekte ini berkata, kamu tidak perlu sujud kapan saja, kamu hanya berdiri dan menerimanya, segel. Petik 2. Terima kasih kepada Master Sekte. Tan Yun membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan tulus, kembalilah ke Master Sekte. Muridnya jarang belajar, dan bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pil Sekte dalam. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, raja ini membiarkan Subing membimbingmu sampai kamu dapat memikul beban sepenuhnya. Tan Yun tidak mampu untuk membungkuk, Sekte Guru, tolong ambil kembali nasibmu. Murid itu benar-benar tidak bisa menanggung beban ini. Murid itu hanya ingin berlatih keras dan melayani sekte dengan prestasi di masa depan. Tan Yun secara alami tidak akan menjadi kepala sekte dalam Danmai. Yang sangat dia butuhkan adalah melatih sumber daya, bekerja keras untuk memupuk balas dendam. Dia tidak akan pernah terganggu untuk melakukan hal-hal tingkat manajemen. Terlebih lagi, ketika dia mengenakan kasa dingin nafas kura-kura, dia mengetahui dari Sen Subing bahwa kepala pintu dalam Danmai tidak punya minyak untuk memancing. Karena itu, jika dia terbunuh, dia tidak akan melakukannya. Tentu saja, jika dia menjadi Master Sekte Kaisar Huangfu, dia akan bersemangat. Melihat bahwa Tan Yun tidak bersikeras melakukan ini untuk ketenaran dan kekayaan, Tantai Xuanzong sangat menyukai Tan Yun. Dia tiba-tiba memikirkan putri satu-satunya, Tantai Xianer, dan dia tersenyum dan berkata, oke, sepertinya raja ini adalah pria yang kuat. Oh, ngomong-ngomong, Tan Yun, berapa umurmu tahun ini? Kembalilah ke Tuan, muridku berusia 22 tahun ini. Tan Yun berkata dengan jujur. Apa, begitu muda tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin, dan dia masih seorang alkemis hebat dari peringkat suci. Tantai Xuanzong terkejut, dan kemudian dia memikirkan Tuan Tan Yun. Setelah dia merasa lega, dia memikirkan bakat yang begitu jahat. Ada juga master dengan latar belakang yang dalam, sehingga dia bisa menandingi wanita berharganya. Pada saat ini, Tan Yun diatur secara tidak wajar oleh mata Tantai Xuanzong, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Tantai Xuanzong tersenyum dan mengangguk, dan memuji, oke, masa depan tidak terbatas, Master Sekte ini optimis tentang Anda. Terima kasih atas bantuanmu, murid itu tersanjung. Tan Yun dengan hormat dihormati. Tan Yun menolak posisi kepala pintu dalam Danmai, dan semua orang di Huangfu Shengzong merasa luar biasa. Kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun tidak memiliki ambisi dan cita-cita luhur. Di akhir percakapan antara Tantai Xuanzong dan Tan Yun, Sugeyu dan Ru Yan Wuji sedang menjelaskan apa kepada para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya dalam kompetisi seni instrumen. Tak perlu dikatakan, konten harus mendorong murid Kimai untuk keluar semua. Meskipun Dansu Huangfu Shengzong memenangkan kejuaraan dan mencetak keunggulan, Sugeyu dan Ru Yan Wuji tidak peduli. Di mata keduanya, pertandingan senjata, rune, dan keterampilan formasi berikutnya, Huangfu Shengzong akan dikalahkan, dan pada akhirnya dia masih tidak akan dapat mengubah belenggu yang telah menjadi bagian bawah dari 4 keterampilan selama ribuan tahun, bertahun-tahun. Bab 335 Puisi dan Pikiran. Setelah beberapa saat, semuanya diam. Ru Yan Wuji berhenti di platform tinggi, suaranya berlama-lama di atas ladang keberuntungan abadi. Kompetisi besar Weijutsu dibagi menjadi 3 pertandingan. Game pertama, identifikasi Guanbao, dibagi menjadi 3 babak. Game kedua, wawasan Guanbao, dibagi menjadi 2 game. Di game ketiga,
Hanya ada satu game. Di game pertama, ada 50 murid dari ranah jiwa janin di istana kedua. Model 3 putaran kompetisi Kishu sama dengan 3 putaran alkimia. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada pilihan untuk membedakan harta dengan mata tertutup. Lagi pula, banyak senjata ajaib tidak berbau dan tidak dapat dibedakan. Segera, Sekte Abadi-Abadi, Istana Abadi Senhun, dan 50 murid masing-masing berdiri di tengah platform tinggi. Hanya ada 49 orang di kapal Huang Fusengsong. Selain Gongsun Ruoxi, urat nadi puisi Murong awalnya memiliki 3 orang jenius, yaitu Cao Bin, Zhong Hantong, dan Wang Lun. Cao Bin telah memainkan ide Zhong Wuxiao sebelumnya, dan kemudian ingin melukai Tan Yun di Gunung Abadi Changling, tetapi terluka parah oleh Tan Yun. Karena itu, dia tidak datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi instrumental kali ini. Dan Zhong Hantong dibunuh oleh Tuoba Zantian dari Sekte Abadi-Abadi sedini 20 hari yang lalu. Lebih dari 2 bulan yang lalu, Cao Bin tidak datang, jadi dia menggantikan yang lain. Nanti Zhong Hantong meninggal, jadi sekarang tinggal 49 orang lagi. Zhong Wuxiao adalah murid dekat Murong Sishi. Dia telah dikultivasikan oleh Murong Sishi selama lebih dari 2 tahun. Meskipun dia sekarang menjadi pengrajin murah, dia tidak bisa bermain dan harus menonton. Xiao, naik dan coba juga. Pada saat ini, Murong Sishi memandang Zhong Wuxiao dan berkata, "Itu tuannya." Kepala Zhong Wuxiao sedikit, dan juga datang ke tengah platform tinggi. Huang Fusengsong, kakek dari Sengmen dan Maisun Yangchun, adalah kakek dari Gongsun Ruoxi. Awalnya dia khawatir Gongsun Ruoxi akan habis-habisan dan akhirnya skor nada instrumentalnya akan melampaui dan mai batinnya. Oleh karena itu, di Gunung Abadi Murong, perintahkan Gongsun Ruoxi untuk memainkan kekuatan master tingkat rendah. Sekarang Gongsun Ruoxi tahu bahwa tidak peduli seberapa keras Vena perangkat Huang Fusengsong bekerja keras, skor akhir tidak akan melebihi skor Vena Pil, jadi dia memutuskan untuk memberikan permainan penuh pada kekuatan master tingkat menengah. Master Sekte mengumumkan bahwa di game pertama dari game pertama Weapon Art, kompetisi kelas diskriminasi Guanbao telah resmi dimulai. Ru Yan Wuji mengumumkan, ketika Zugeyu datang ke 150 murid, dia pasti berkata, murid Huang Fusengsong dan Xianzong Abadi akan dinilai terlebih dahulu. Waktu penilaian adalah 10 napas dan 10 poin untuk setiap pertanyaan. Cincin Zugeyu Qiankun melintas, pedang terbang seputih salju keluar dari udara tipis dari tangannya, dan segera, pedang terbang perlahan melayang di depan 150 orang. Pedang terbang, senjata roh atribut air yang luar biasa. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri. Setelah 10 napas, penilaian selesai dan 150 orang menyerahkan slip giok. Akibatnya, Ling Tantai Xuanzong mengerutkan kening. Setelah membaca jawabannya, Sugeyu mengumumkan, Huang Fusengsong, Gongsun Ruoxi, Wang Lun. 16 orang menjawab dengan benar dan mencetak 160 poin. Sekte Abadi-Abadi, Gao Wanyu, 39 orang menjawab dengan benar dan mencetak 390 poin. Setelah itu, Ru Yan Wuji mendatangi 150 orang dan mengeluarkan pisau besar berwarna merah menyala dari cincin Qiankun, memungkinkan murid Huang Fusengsong dan Senhun Xiangong untuk mengidentifikasinya. 10 napas kemudian, ketika hasil penilaian diumumkan, wajah Tantai Xuanzong menjadi semakin jelek. Karena kali ini, Huang Fusengsong hanya mendapat 15 jawaban benar dan mencetak 150 poin, sedangkan Senhun Xiangong memiliki 41 jawaban benar dan mencetak 410 poin. Mengambil napas dalam-dalam, Tantai Xuanzong datang ke kerumunan, mengeluarkan tombak hitam legam dari cincin Qiankun, dan meminta murid-murid Eternal Xianzong dan Senhun Xiangong untuk menjawab pertanyaan itu. Setelah 10 napas, 100 murid menyerahkan slip giok, dan Tantai Xuanzong melihat hasil dari 1 kasing dan 1 istana, dan merasakan ketidakberdayaan yang dalam, dan hatinya keluar secara spontan. Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, dari 50 anggota Eternal Xianzong, 39 dari mereka mendapat 390 poin, ditambah 390 poin sebelumnya, dan skor kumulatif adalah 780 poin. Ada 50 orang di Istana Senhun Xian, 42 dari mereka mendapat 420 poin untuk jawaban yang benar, ditambah skor sebelumnya 410 poin, dan skor kumulatif adalah 830 poin. Sekarang penguasa ini mengumumkan bahwa di game pertama dari game pertama teknik senjata, Senhun Xiangong memimpin dengan 830 poin.
Xianzong abadi tertinggal 780 poin. Huang Fushengzong untuk sementara adalah yang terakhir dengan 310 poin. Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam dan duduk. Pada awalnya, ada perbedaan 50 poin antara sekte kami dan Istana Abadi Jiwa Ilahi. Ini bukan pertanda baik, Ruyan berkata dengan suara rahasia, berdiri dan mengumumkan, sekarang sedang berlangsung, game kedua dari game pertama bedah senjata. Guanbao dengan cepat mengidentifikasi dan menjawab. Shen Hun Xiangong, Eternal Xianzong, Huang Fushengzong masing-masing mengirim game. Responden harus secara akurat menyebutkan tahun, atribut, dan nama bahan pemurnian. Tujuan penilaian di biro ini adalah untuk memverifikasi pengetahuan dua sekte dan satu istana, jenius pemurnian pintu bagian dalam. Pada saat yang sama, sebagai orang pemurnian, bahan pemurnian harus dikuasai oleh semua orang, kita harus hafalkan prinsip berbagai ramuan. Setelah Ruyan mengatakan sesuatu, dia melihat sesepuh agung dari pintu bagian dalam sekte abadi-abadi, dan bertanya, siapa sekte saya untuk dilawan? Tetua Agung merasa sakit hati ketika dia berpikir bahwa Tuo Bazantian, yang dibunuh oleh Tan Yun, adalah Master Agung tingkat tinggi dan satu-satunya Master tingkat tinggi di antara murid-murid dalam Sekte Abadi-Abadi. Kembalilah ke Sekte Master, sekarang setelah muridku Zantian pergi, Yao Xin hanya bisa bertarung. Kata Tetua Agung, di antara murid-murid pintu bagian dalam Zong Abadi-Abadi, ada 29 Master Perantara, dan Yao Xin adalah yang paling menonjol. Ya, Ruyan Wuji menghela nafas, wajahnya tegak, Yao Xin harus berperang. Murid patuh. Seorang wanita dengan rok hijau, yang seperti bunga, datang ke tengah platform tinggi. Pada saat ini, Zhuge Yu berkata dengan acuh tak acuh, Li Guyi, kamu akan datang ke pertempuran. Murid patuh. Seorang pemuda berjubah putih yang kokoh berjalan dengan tenang ke tengah platform tinggi. Sishi, siapa yang lebih aman di sekteku? Tantai Xuanzong memandang ke samping ke arah Murong Sishi di kursi, apakah sekte saya memiliki master perantara? Kembali ke sekte master, Ruoxi dan Wang Lun keduanya master tingkat rendah. Murong Sishi berdiri dan menjawab dengan rasa malu di wajahnya. Semuanya murah. Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berhenti berbicara. Ruoxi, Wang Lun, siapa di antara kalian yang akan bertarung? Murong Sishi memandang Gongsun Ruoxi dan Wang Lun. Wang Lun menunduk, tidak berani menatap langsung ke arah Murong Sishi. Penampilannya justru menjawab Murong Sishi. Tuan, murid datang untuk menantang. Wajah Gongsun Ruoxi yang menakjubkan menunjukkan ekspresi serius dan penuh harapan. Dia menikmati keahlian klasik dan tahu segalanya tentang bahan kerajinan. Dia yakin bahwa dia tidak lebih buruk dari Li Guyi dan Yao Xin dalam mengidentifikasi bahan kerajinan. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi tidak memberitahu Murong Sishi bahwa dia adalah master perantara, dan dia ingin mengejutkan gurunya. Oke, jangan mengecewakanku sebagai guru. Murong Sishi menaruh harapan besar pada Gongsun Ruoxi. Meskipun dia tahu bahwa jika Tan Yun memainkan game ini, hasil dari game ini tidak akan terlalu buruk, tetapi dia tidak bisa melakukan itu. Alasannya sederhana, Tan Yun adalah murid Danmai. Jika dia mewakili senjatanya sendiri dalam kompetisi seni senjata, tidak peduli apakah dia menang atau tidak, dia akan kehilangan muka. Bab 336, terkejut seperti surga dan manusia. Jika Tan Yun menang, Shen Subing akan mengikuti Tan Yun, dan statusnya di hati penguasa akan naik. Pada saat itu, tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi objek ejekan seluruh Huang Fushengzong. Adapun lawan Shen Subing, karena dan Fessel-nya, dia memiliki murid dan Fessel yang menghancurkan kegeniusan Vena-Venanya sendiri, maka prestisenya akan meningkat. Tuyer patuh. Gongsun Ruoxi datang ke tengah platform tinggi selangkah demi selangkah setelah menjawab, dan berdiri dengan Li Guyi dan Yao Xin terpisah. Zhu Jiyu melirik ketiga orang itu dan menjelaskan, pertama, Tuan Istana akan membuat 30 pertanyaan, kemudian Tuan Ruyan akan memiliki 20, dan Tuan Tantai akan memiliki 10. Kamu mendapat 10 poin untuk jawaban yang benar, dan 50 poin untuk jawaban yang salah. Jika ketiganya siap, penguasa istana akan mulai. Para murid dan junior sudah siap. Li Guyi dan tiga lainnya berkata serempak, menatap Zhuge Yu, mengenakan tangan kanan cincin Qiankun. Oke, penilaian resmi dimulai. Zhuge Yu Qiankun memberikan kilatan cahaya hitam,
dan sebuah batu hitam seukuran kepalan tangan muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Besi Milenium Wuchen, atribut air. Gongsun Ruoxi menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Tantai Xuanzong, yang tidak berharap, menatap Gongsun Ruoxi dengan ekspresi terkejut di matanya. Mata indah Murong Sishi mengungkapkan kegembiraan. Gongsun Ruoxi menjawab dengan benar, Huang Fusengsong mencetak 10 poin. Setelah Zhuge Yu mengumumkan dengan nada tenang, dia menyingkirkan besi Wuchen yang berusia 1000 tahun, dan kemudian batu ungu hitam muncul di tangannya. Batu besi misterius ungu, berusia 800 tahun, sifat tanah. Batu besi misterius ungu, atribut tanah, 800. Setelah Gongsun Ruoxi selesai menjawab, Li Guyi masih kekurangan kata, tahun. Jelas, kecepatan reaksi Gongsun Ruoxi setengah lebih cepat daripada Li Guyi, master tingkat tinggi. Li Guyi menarik napas dalam-dalam dan menatap Zhuge Yu, mengesampingkan pikiran yang mengganggu. Di sisi lain, Yao Xin dari Sekte Abadi-Abadi tampak sedikit tidak sabar. Gongsun Ruoxi menjawab dengan benar dan mencetak 10 poin lagi. Nada bicara Zhuge Yu sedikit bergejolak. Dalam beberapa saat berikutnya, Zhuge Yu mengajukan 28 pertanyaan lagi. Gongsun Ruoxi dapat dikatakan sebagai seorang pria yang adalah seorang master dan seorang pria, dan dia menghancurkan Li Guyi. Gongsun Ruoxi menunjukkan kepercayaan diri dan kecantikan di wajahnya yang bisa dipatahkan. Menjawab 30 pertanyaan berturut-turut dan memenangkan 300 poin berharga untuk Huang Fusengsong. Li Guyi sangat marah sehingga kulit kepalanya mati rasa, wajahnya merah dan telinganya merah. Karena dia sedikit lebih lambat dari Gongsun Ruoxi setiap saat. Ketenangan di wajah Zhuge Yu telah digantikan oleh sedikit kecemasan. Kapal dan Huang Fusengsong menghasilkan seseorang seperti Tan Yun, yang mengubah kekalahan kapal dan dengan kekuatannya sendiri. Sekarang kapal dan Huang Fusengsong memiliki penjahat lain seperti Gongsun Ruoxi, kan? Zhuge Yu kembali ke tempat duduknya dan duduk, khawatir. Tantai Xuanzong tidak bisa menahan tawa, menatap Gongsun Ruoxi, matanya menunjukkan persetujuan yang dalam. Wajah Ruyan Wuji berubah menjadi hijau pucat, dia bangkit dan berjalan di depan 3 orang Gongsun Ruoxi, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Dabi terus memulai. Dalam waktu minum teh berikutnya, Ruyan Wuji mengeluarkan 20 jenis bahan pemurnian satu demi satu. Gongsun Ruoxi masih bergegas untuk menjawab semuanya, oke. Bagaimana ini mungkin? Yao Xin, yang berkompetisi di panggung yang sama, memiliki penampilan yang gemetar dengan wajah kecil Miao Men yang pucat. Kenapa ini? Kenapa dia selalu sedikit lebih cepat dariku? Li Guyi menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, puf-puf. Dia menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut. Dia adalah pemimpin pintu bagian dalam istana Shenhunxian, dan pantas mendapatkan nomor 1. Seperti Zhong Wuxiao, dia menyukai senjata sejak kecil. Oleh karena itu, ia bekerja keras dan bekerja lebih keras daripada sekolah lain, dan akhirnya mencapai prestasi hari ini. Dia berpikir bahwa game pertama dan game kedua adalah saat dia bersinar, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia ditekan oleh master tingkat rendah Huang Fusengsong. Dia seperti ikan yang terdampar di pantai. Dia dengan jelas melihat laut tepat di depannya, tetapi dia merasa lemah, tidak mampu menembus belenggu, dan kembali ke laut untuk menghirup oksigen untuk bertahan hidup. Apa yang marah? Aku tidak pandai belajar, dan aku masih muntah darah di sini. Kamu tidak malu? Zhuge Yu memarahi Li Guyi, tapi dia sangat marah. Murid itu tahu salah. Li Guyi berlutut di tanah, diam-diam. Hehehehe, Ruoxi bagus. Tantai Xuanzong tersenyum dan bangkit dan datang ke Gongsun Ruoxi 3 orang. Ruoxi, ada 10 pertanyaan terakhir, kamu harus bekerja keras. Para murid harus melakukan yang terbaik. Gongsun Ruoxi tersanjung. Ketika Li Guyi berada di belakang, Tantai Xuanzong mengeluarkan 10 jenis bahan pemurnian satu demi satu, dan menggunakannya sebagai 3 pertanyaan penilaian. Apa yang membuat Murong Sishi dan bahkan murid Huang Fusengsong bersemangat adalah Gongsun Ruoxi masih dengan tenang menjawab semuanya dengan benar. Dapatkan 600 poin di game pertama dan game kedua Kishu. Ruyan Wuji menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan, sampai sekarang, kompetisi artefak suci Huang Fu telah mencetak 910 poin, peringkat pertama. Shenhunxiangong memiliki 830 poin, sementara peringkat kedua. Eternal Xianzong mencetak 780 poin, peringkat ketiga. Selanjutnya, di ronde terakhir game pertama Knife Susu, Guanbao mengenali dan menjawab.
Penjawab harus menyebutkan peringkat dan atribut senjata ajaib. Anda akan mendapatkan 10 poin untuk pertanyaan dan 50 poin untuk pertanyaan yang salah. Setelah itu, Gongsun Ruoxi masih mewakili Huang Fushengzong dalam pertempuran. Istana peri jiwa adalah Li Guyi, peri Zong abadi masih Yao Xin. Pada saat berikutnya, Zhuge Yu mengeluarkan berbagai senjata spiritual dan senjata ajaib yang luar biasa, dan biarkan ketiga Gongsun Ruoxi menjawab. Namun, yang membuat Zhuge Yu marah adalah Gongsun Ruoxi selangkah demi selangkah di depan Li Guyi, mencetak 300 poin lagi. Ruyan Wuji mengeluarkan 20 senjata ajaib dengan ekspresi cemberut. Hasilnya persis sama. Gongsun Ruoxi lah yang memimpin dan menjawab dengan benar. Bayi kecil, kamu sama sekali bukan master tingkat rendah. Suara Ruyan Wuji rendah. Master Sekte Ruyan, apakah generasi muda berhubungan denganmu? Gongsun Ruoxi berkata dengan dingin. Sebuah kata membuat Ruyan Wuji hampir kabur. Hahaha, Master Sekte Ruyan sangat marah. Tantai Xuanzong berkata dengan gembira. Hah? Ruyan Wuji dengan dingin mendengus. Ini hanya adegan pertama. Yang terakhir adalah level keseluruhan dari murid Kimai. Saat itu, saya ingin melihat apakah Anda masih bisa tertawa. Aku akan membicarakan hal-hal berikut nanti. Singkatnya, Master Sekte merasa nyaman sekarang. Tantai Xuanzong tersenyum dan memandang Gongsun Ruoxi. Jika Master Sekte tidak salah menebak, Anda seharusnya tidak menjadi master tingkat rendah, dan apakah itu kelas atas? Pada saat ini, termasuk Tan Yun, mereka semua percaya bahwa Gongsun Ruoxi mengalahkan master tingkat tinggi Li Guyi dengan begitu mudah, maka dia pasti master tingkat tinggi. Namun, jawaban Gongsun Ruoxi menyebabkan Tantai Xuanzong dan yang lainnya menganggapnya sebagai dewa. Kembali ke Sekte Master, muridnya memang bukan master tingkat rendah. Gongsun Ruoxi membungkuk, menatap Murong Sishi, dan berkata, Sekte Guru, murid itu ingin memberi guru kejutan, tetapi dia tidak mengatakan keterampilannya yang sebenarnya, muridnya adalah master perantara. Bab 327 Excalibur Konspirasi. Setelah mendengar ini, Murong Sishi meneteskan air mata kegembiraan ketika dia melihat bahwa muridnya telah dipromosikan menjadi master perantara. Tantai Xuanzong penuh pujian, ya, potensinya tidak terbatas. Anda secara tak terduga mengalahkan yang kuat di game kedua. Dengan kekuatan master menengah. Sekte Huang Fushengku, Tan Yun adalah berkah dari pil, dan kamu benar-benar berkah dari pembuluh darah. Tantai Xuanzong tertawa dan menatap Gongsun Ruoxi dengan ekspresi serius. Di game ketiga dari game pertama, ada 10 pertanyaan penilaian terakhir. Jika Anda mencetak semua poin lagi, Anda akan mendapatkan banyak hadiah ketika Anda kembali ke sekte. Gongsun Ruoxi sangat gembira, murid berterima kasih kepada raja, murid harus berusaha sekuat tenaga. Kemudian, Tantai Xuanzong mengeluarkan 10 senjata ajaib satu demi satu. Gongsun Ruoxi memenuhi harapan, semua memimpin dalam menyerang dan menjawab dengan benar. Tantai Xuanzong berkata dengan hati yang melonjak, suzerain ini mengumumkan bahwa pada game ketiga dari game pertama Kishu, Shen Hun Xiangong dan Eternal Xianzong tidak mencetak gol. Dan Huang Fushengzong Gongsun Ruoxi saya menjawab 60 pertanyaan, semuanya benar, dan mendapat 600 poin. Di akhir game pertama, Huang Fushengzong mencetak 1510 poin, peringkat pertama sementara. Shen Hun Xiangong mencetak 830 poin, yang sementara kedua. Sekte Abadi-Abadi adalah 780 poin, yang terakhir. Tantai Xuanzong banyak menggigit ketika berbicara tentang 4 karakter, terakhir hingga terakhir. Hah? Ruyan Wuji bangkit dari tempat duduknya, menghela nafas panjang, dan mengumumkan peraturan untuk permainan kedua Kishu. Game kedua dibagi menjadi 2 babak. Di pertandingan terakhir, 2 sekte dan istana pertama masing-masing mengirim 50 murid untuk membedakan harta, dan memperbaiki bahan utama dan atribut senjata roh terbaik. Bahan utama mengacu pada jenis bahan pemurnian apa yang digunakan untuk menghaluskan tubuh pedang embrio pedang. 20 poin untuk jawaban yang benar, 20 poin untuk jawaban yang salah. Aturannya persis sama dengan permainan Dansu kedua. Tan Yun tidak perlu memikirkannya, dia juga tahu bahwa Huang Fushengzong akan kalah telak dalam game ini. Dia menilai di game pertama dari game pertama Kishu bahwa keterampilan senjata keseluruhan pintu bagian dalam Huang Fushengzong lebih dari 1,5 bintang lebih buruk daripada Sekte Abadi-Abadi dan Shen Hun Xiangong. Pada game pertama dari game pertama Kishu, 50 orang dari Huang Fushengzong membedakan atribut dan jajaran senjata ajaib, tetapi hasilnya
Hanya 16 orang yang menjawab dengan benar. Terlebih lagi, sekarang, tidak hanya perlu untuk menentukan atributnya, tetapi juga untuk secara akurat mengatakan bahan untuk menyempurnakan embrio pedang. Kesulitan ini jauh lebih sulit daripada game pertama dari game pertama. Ini benar. Setelah saat berikutnya, Tantai Xuanzong mengeluarkan pedang terbang senjata roh merah darah yang luar biasa, membiarkan para murid Istana Peri Roh mengenalinya. Dari 50 orang di Istana Senhunxian, 43 di antaranya mendapat 860 poin untuk jawaban yang benar. Setelah dikurangi 140 poin untuk 7 jawaban yang salah, 720 poin untuk putaran ini, ditambah 830 poin untuk game pertama, skor kumulatif setinggi 1550. Sugeyu mengeluarkan pedang terbang senjata roh Qian yang luar biasa dan membiarkan 50 murid Xianzong abadi mengidentifikasinya. Hasilnya, Eternal Xianzong mendapat 800 poin untuk 40 orang yang menjawab dengan benar, dan kemudian menghilangkan 200 poin yang dikurangi dari 10 orang yang menjawab salah. Putaran 600 poin ini, ditambah 780 poin untuk tempat pertama, memberikan skor kumulatif 1380 poin. Di sisi lain, Ruyan Wuji memberi 50 murid Huang Fu Shengzong hasil dari pedang terbang senjata roh hijau yang luar biasa, yang benar-benar mengerikan. Huang Fu Shengzong hanya memiliki 14 orang termasuk Gongsun Ruoxi dan Wang Lun yang mendapat 280 poin, ditambah 1510 poin dari tempat pertama. Setelah dikurangi 720 poin dari 36 orang yang menjawab salah, skor kumulatifnya hanya 790 poin. Pada titik ini, permainan seni senjata kedua telah berakhir, dan Senhun Xiangong untuk sementara menduduki peringkat pertama dengan 1550 poin. Xianzong abadi berada di peringkat kedua dengan 1380 poin. Huang Fu Shengzong mencetak 790, peringkat ketiga. Melihat hasil ini, Tan Yun memejamkan matanya dan mengetahui bahwa di babak tantangan kedua dan selanjutnya, serta babak ketiga kompetisi pemurnian, Huang Fu Shengzong akan bersaing dengan Istana Peri Jiwa, peri abadi kesenjangan antara Zong semakin besar. Hasilnya, seperti yang diharapkan Tan Yun. Di setengah menit berikutnya, di game kedua dari game berikutnya, Li Guyi dari Soul Immortal Palace bermain dengan sempurna. Dengan kekuatan master tingkat tinggi, dia menantang tembok tinggi senjata bangsawan, baris ketujuh dari lemari harta karun ajaib No. 3. Harta karun kelas atas. Dan tepatnya, atribut harta karun dan bahan utama alat pemurnian memenangkan 800 poin untuk Senhun Xiangong. Gongsun Ruoxi, dengan level master menengah, juga dengan sempurna menantang pedang terbang kelas menengah di lemari harta karun ajaib nomor 78 di dinding tinggi senjata mulia. Memenangkan 500 poin untuk Huang Fu Shengzong. Adapun Xianzong dan Ruoxi abadi, Yao Xin, yang juga master perantara, tampil normal dan berhasil menantang nomor 159 di baris kelima. Gelang misterius harta karun kelas bawah di lemari harta karun ajaib memenangkan 300 poin. Sekarang setelah dua kompetisi instrumental pertama selesai, Senhun Xiangong jauh di depan dengan 2.350 poin. Xianzong abadi tertinggal 1.880 poin, dan Huang Fu Shengzong hanya memiliki 1.090 poin. Tantai Xuanzong tersenyum pahit, dan segera dia merasa lega. Di game ketiga ini, ada 50 pemain di dua sekte dan satu pavilion, dan mereka diberi skor sesuai dengan senjata ajaib dengan peringkat berbeda yang disempurnakan oleh setiap orang. Akibatnya, Tantai Xuanzong sudah lama berharap bahwa kompetisi artefak suci Huang Fu akan kalah. Tubuhnya tidak sempurna. Satu-satunya hal yang membuatnya bersyukur adalah bahwa acara tunggal dan Su telah memenangkan kejuaraan. Ketika Ruyan Wuji mengumumkan hasil game kedua senjata dan hendak menjelaskan game ketiga senjata, Tan Yun melontarkan pandangan licik di matanya dan membungkuk ke Tantai Xuanzong. Master Sekte, ketika muridnya pulih dari cederanya di Xianshan kemarin, dia melemparkan giok harta keluarga ke dalam rumah, dan murid itu ingin mendapatkannya. Apa pusaka keluarga yang dimiliki Tan Yun? Dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk pergi, mengambil Huowu di depan Gunung Xianzong abadi tanpa menyadarinya. Huowu secara alami adalah pedang agung atribut api sebelumnya. Pada saat ini, ia telah disanjung oleh Sekte Peri Abadi sebagai pedang abadi. Dia tahu bahwa masih ada 70 hari sebelum kompetisi 4 keterampilan berakhir, dan periode ini adalah waktu terbaik baginya untuk bertindak. Mendengar ini, Tantai Xuanzong berpikir bahwa Tan Yun telah menyinggung Ruyan Wuji,
dan takut bahwa Tan Yun tidak dapat diprediksi ketika dia pergi sendirian, jadi dia melihat ke samping ke arah Sen Subing. Subing, ikutlah dengannya. Tanpa menunggu Sen Subing berbicara, Ruyan Wuji tersenyum dan berkata, jangan khawatir, pemimpin sekte utama Tan Yun akan membunuhnya jika dia mati, jadi dia tidak akan mengirim seseorang untuk mengambil nyawanya secara diam-diam. Pada saat ini, jika Ruyan Wuji tahu bahwa Tan Yun sedang memukul pedang ilahi abadi yang diturunkan dari leluhurnya, apakah dia akan marah? Itulah. Tan Yun menggema, junior datang ke Guizhong untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar dansu. Jika junior meninggal di Guizhong karena alasan yang tidak diketahui, jika masalah ini diteruskan, Guizhong akan benar-benar bau selama ribuan tahun. Naik. Petik 2. Dalam tatapan kanibal Ruyan Wuji, Tan Yun membungkuk ke arah Tantai Xuanzong dan berkata, para murid akan datang segera setelah mereka pergi. Mereka tidak perlu ditemani oleh kepala tetua, dan para murid bukanlah anak-anak lagi. Iya, idenya aman, pergi dan kembali dengan cepat. Tantai Xuanzong menasihati. Murid patuh. Tan Yun menginjak pedang terbangnya dan naik ke langit. Zhong Wuxiao ingin menemani Tan Yun, tetapi ketika dia melihat guru Murong Sishi, wajahnya memucat karena perbandingan alat yang hebat. Dia tahu bahwa guru akan marah ketika dia pergi saat ini, jadi dia menatap Tan Yun dengan penuh kasih sampai Tan Yun menghilang ke dalam penglihatannya. Bab 338, Prinsip Kehidupan. Setelah ujian Tan Yun terbang 30.000 mil jauhnya dari Eternal Good Fortune Field, ia melepaskan indera spiritual 3 kali lipat yang sebanding dengan alam pemurnian jiwa. Itu menyelimuti area di bawah 500 mil dan menemukan bahwa ada banyak gunung surgawi pada murid sekte dalam sekte peri abadi. Tidak ada. Jelas, para murid dan tetua dalam semua pergi ke Eternal Good Fortune Field untuk menonton kompetisi besar 4 keterampilan. Memanggil. Tan Yun Fei mendarat di kaki gunung yang penuh energi spiritual, dan dengan cepat mengenakan kain kasa dingin nafas kura-kura, menutupi seluruh tubuhnya. Pria besar, terbang ke timur dengan kecepatan tercepat. Tan Yun memerintahkan naga emas dan singa untuk mengebor keluar dari kantong binatang, berubah menjadi 1,5 kaki, melebarkan sayap emasnya, dan muncul di kaki Tan Yun. Tan Yun menginjak punggung naga emas dan singa. Setelah membawa Tan Yun ke langit, naga emas dan singa terbang menuju langit timur dengan kecepatan 500.000 li sehari. Kecepatannya sebanding dengan harta terbaik Lingsu. Alam rahasia abadi menempati area seluas 30 juta li. Tan Yun 21 hari yang lalu, setelah mengikuti Tantai Xuanzong ke alam rahasia abadi, dia diam-diam menghitung jarak antara pintu masuk alam rahasia abadi dan puncak peri abadi. Dia menentukan bahwa ladang keberuntungan abadi dari gerbang bagian dalam sekte peri abadi sejauh 8 juta mil dari pintu masuk. Dengan kecepatan naga dan singa emas, dibutuhkan 16 hari untuk mencapainya. Naga emas dan singa membawa Tan Yun mengenakan kain kasa dingin bernapas kura-kura hitam, seperti kilat hitam melintas di langit, terbang di atas hutan, danau, sungai di bawah. Sangat disayangkan bahwa Tan Yun masuk ke kantong binatang buas dan menemukan bahwa kera iblis pembunuh surga belum terbangun. Jika Anda telah tinggal di platform tinggi Eternal Good Fortune Field, Anda akan menghabiskan 2 bulan di Time and Space Sein Array dengan perbandingan 3 teknik Suiki, Talisman dan Array. 2 bulan dalam formasi setara dengan 8 tahun di luar, dan kera iblis pembunuh surga kemungkinan akan bangun. Pada saat itu, akan ada preman yang kuat. Tapi dia tahu bahwa saat ini para tetua dan murid dari gerbang dalam sekte abadi-abadi semuanya telah pergi ke Eternal Good Fortune Field. Ini adalah kesempatan langka untuk merebut kembali Huohu. Setelah terlewatkan, akan sulit untuk membawa Huohu kembali di masa depan. Setelah beberapa penimbangan, Tan Yun memutuskan untuk mengambil Huohu dulu. Adapun kompetisi senjata, jimat, dan formasi sekte suci Huangfu, apakah Anda kalah atau menang? Apakah Anda peduli dengan masalah Anda sendiri? Tentu saja Anda bisa menang sendiri, tetapi kemudian senjata, jimat, dan keterampilan formasi Anda akan terungkap, dan siapapun akan penasaran dengan diri Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa mahir dalam 4 keterampilan di usia yang begitu muda? Anda pasti akan dikenang oleh mereka yang memiliki hati. Dou Zuan Xingyi, 16 hari kemudian. The Eternal Good Fortune Field, kompetisi ketiga artefak Erzong dan One Palace sedang berlangsung. Di kursi bawah, Tantai Xuanzong melihat ke samping ke arah Sen Subing dengan samar, dengan kecepatan Tan Yun, aku harus kembali 3 hari yang lalu. Pergi dan lihat. Bawahan patuh.
Roxanne Subing terbang ke atas, seperti peri 9 hari yang menginjak pedang terbang, menembakkan larik suci ruang waktu biji sesawi kelas menengah. Ruyan Wuji berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir tentang Sekte Master Tantai, misteri abadi saya sangat luas, dan tidak masalah jika Tan Yun tersesat. Tentu saja, tidak masalah jika Anda tersesat, jangan ditangkap dan dimakan oleh monster, hahaha. Pada saat yang sama, 8 juta mil di sebelah timur ladang keberuntungan abadi, seberkas cahaya hitam tiba-tiba berhenti, berubah dari rendah di langit menjadi Tan Yun mengenakan benang dingin napas kura-kura. Tan Yun melihat sekeliling dan berkata pada dirinya sendiri, ini dia. Ketika saya mengikuti Master Sekte, saya memasuki misteri abadi melalui pintu ruang dan waktu yang tersembunyi di dalam kehampaan. Selama kamu menemukan gerbang ruang dan waktu, dan kemudian menghancurkan formasi terlarang di gerbang ruang dan waktu, kamu dapat membuka gerbang ruang dan waktu dan mencapai gerbang gunung di luar rahasia abadi. Untuk mencegah agar tidak ditabrak oleh orang lain, Tan Yun segera mengendarai naga emas dan singa, dan terbang ke bawah gunung, bersembunyi di rumput, mengangkat kepalanya, melihat pemandangan di sekitarnya. Ternyata itu adalah teknik terlarang dari formasi Qian Huan Sun Zen. Tan Yun melihat sekeliling pada pilar batu sepanjang 1.100 kaki yang berdiri di puncak gunung yang bergulir, mulutnya sedikit mengarah ke atas. Telapak tangan kanan Tan Yun keluar dari benang dingin nafas kura-kura, dan segera, kekuatan spiritual emas yang kuat mengembun menjadi bola cahaya keemasan di telapak tangannya, tiba-tiba diluncurkan ke langit. Ruang terombang-ambing, udara meledak, dan bola cahaya keemasan kekuatan spiritual berubah menjadi seberkas cahaya kekuatan spiritual, menembus langit seolah-olah menabrak benda besi, dan memancarkan suara persimpangan emas dan besi yang merdu. Tapi itu adalah kekuatan spiritual yang menghantam teknik terlarang formasi Qian Huan Zun, bersembunyi di mata kosong. Tiba-tiba, langit bergelombang dengan angin dan awan, dan ruang perlahan-lahan berputar, dan dalam sekejap, gerbang waktu dan ruang yang mengarah ke rahasia di luar berubah. Gerbang ruang dan waktu setinggi 100 meter, dan seluruh tubuhnya jernih. Di dua pintu tertutup, ada puluhan ribu pola terlarang yang berliku terukir. Tan Yun menatap pola terlarang, mengerutkan alisnya secara bertahap membentang, dan mencibir, dalam pola terlarang asli yang membuka gerbang ruang dan waktu, ada juga formasi alarm yang disembunyikan. Jika proses membuka pola terlarang adalah sedikit berbeda, formasi alarm akan dimulai dengan sendirinya. Setelah aktivasi, gerbang waktu dan ruang tidak hanya tidak dapat dibuka, tetapi juga akan memperingatkan. Pada saat itu, orang-orang Eternal Xianzong pasti akan berpikir bahwa musuh sedang menyerang. Jika orang lain menyalakan pola terlarang, itu akan benar-benar memicu pembentukan alarm. Sayangnya, saya bertemu Lao Su. Warna penghinaan melewati mata bintang, dan lengan kanan Tan Yun perlahan berputar di sekitar bagian atas kepalanya. Kekuatan spiritual spon terbentuk dari kehampaan, seperti awan emas setinggi 10 kaki. Kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti awan emas kekuatan spiritual, dan dalam satu pikiran, awan emas 10 zang mulai mengembang, dan memisahkan helai-helai garis kekuatan spiritual ramping seperti rambut. Setelah beberapa napas, langit di atas kepalanya berubah menjadi pola susunan kekuatan spiritual sepanjang 30 kaki, pola susunan berkelok-kelok, tampak seperti pola besar dan misterius dari kejauhan. Jika Anda membandingkan pola kekuatan spiritual dengan pola terlarang di pintu ruang dan waktu di langit, Anda akan terkejut menemukan bahwa itu persis sama. Pergi dengan. Tan Yun meludahkan kata, pergi, dan segera, pola kekuatan spiritual dengan radius 30 kaki naik ke langit. Setelah dicetak pada pola terlarang di tengah gerbang ruang dan waktu, keduanya digabungkan dengan sempurna. Gerbang waktu dan ruang Kai. Ledakan. Saat pintu ruang dan waktu dibuka, Tan Yun menginjak naga emas dan singa untuk naik ke langit, melewati pintu ruang dan waktu. Detik berikutnya, gerbang ruang dan waktu perlahan tertutup, dan segera menghilang ke langit, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun telah muncul di luar rahasia abadi, di depan gerbang gunung di tengah puncak. Pedang raksasa merah dengan ketinggian puluhan ribu kaki berdiri di sampingnya. Apakah kamu? Sebuah suara hormat datang dari telinganya, dan Tan Yun melihat ke belakang dan melihat dua murid batin dari lapisan ke-9 alam jiwa janin Sekte Abadi-Abadi, membungkuk dalam-dalam padanya. Siapa yang lebih tua, apakah kamu masih ingin memberitahumu? Sebuah suara tua datang dari mulut Tan Yun, kalian berdua bayi kecil angkat kepala.
Saat keduanya mengangkat kepala, Tan Yun menggunakan murid suci Hongmeng, sepasang murid darah misterius menatap mereka melalui benang dingin nafas kura-kura. Keduanya tercengang. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, kalian berdua akan segera terbang ke barat selama 10 hari, dan kemudian kembali, Anda akan melupakan semua yang terjadi di tengah. Iya, keduanya mengorbankan pedang terbang mereka dan menghilang ke langit. Tan Yun meminta keduanya pergi, tentu saja untuk tujuan lain. Pada saat yang sama, Tan Yun tidak membunuh keduanya, tetapi juga merasa bahwa mereka tidak memiliki keluhan dengannya dan tidak dapat membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Ini adalah prinsip hidup Tan Yun. Bab 339 Totem Pengorbanan Darah. Setelah keduanya pergi, Tan Yun mengulurkan tangannya untuk membelai pedang ilahi Hongmeng atribut api. Matanya dipenuhi dengan pemikiran yang mendalam. Huou, Tuan akan membawamu pulang nanti. Setelah itu, Tan Yun mengusir naga emas dan singa ke arah barat, sebuah gunung sepi yang terjun langsung ke langit 300 mil jauhnya. Ketika Tan Yun mencapai gerbang Gunung Xianzong abadi lebih dari sebulan yang lalu, dia mengamati medan di sekitar gerbang gunung. Pada saat itu, dia tahu bahwa ada 360 puncak dalam radius 300 mil di sekitar gerbang. Dari ketinggian, Anda akan menemukan 360 puncak, membentuk elang besar, menatap tarian api Excalibur Hongmeng. 360 puncak adalah formasi pencekik elang hitam langka yang diletakkan oleh jajaran suci. Tujuannya adalah untuk melindungi apa yang disebut pedang abadi mereka. Begitu seseorang mencoba mengeluarkan pedang ilahi abadi, formasi pencekik elang hitam akan diaktifkan pada saat itu, dan 360 kekuatan menghancurkan langit dan bumi akan meletus dari puncak 360, cukup untuk menghancurkan benua surga dan hukuman. Kekuatan perkasa sama kuatnya dengan neraka. Dengan kekuatan Tan Yun, 100 juta tidak cukup untuk dibunuh oleh Black Eagle Strangulation Array. Dengan jarak 300 mil, beberapa napas akan tiba. Tan Yun Fei jatuh di gunung yang sepi. Bum-bum. Tan Yun melepas kain kasa dingin, menundukkan kepalanya, tubuhnya berputar seperti gyro, dan mengebor ke gunung, tangannya memutar cakarnya dan memecahkan tanah dan batu, dan tubuhnya dengan cepat menembus gunung di bawah. 1000 kaki. 3000 kaki. Ketika tubuhnya mencapai 80.000 kaki, Tan Yun tiba-tiba jatuh ke dalam gua dengan persegi 100 kaki. Tan Yun membalik di udara dan jatuh ke dalam gua dengan kepala dan wajah abu-abu, dan segera berjalan menuju lingkaran merah setinggi 3 kaki di tengah gua. Ada pola susunan seperti rambut yang terukir pada cakram susunan, yang besarnya mencapai ratusan ribu. Pola susunannya saling silang dan ditutupi dengan cakram susunan merah, merayap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah diperiksa lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa pola larik ini berputar di sekitar pusat cakram larik. Tan Yun tahu bahwa formasi itu adalah pusat dari elang hitam yang mencekik formasi, dan mata formasi itu digunakan untuk mengaktifkan hub. Tes-tes. Orang-orang yang mengatur formasi itu benar-benar berbahaya. Ternyata bukan elang hitam yang mencekik formasi, tetapi elang hitam yang lebih kuat menghancurkan formasi abadi. Tan Yun sangat terkejut. Dengan keterampilan arai Tan Yun, orang dapat melihat sekilas bahwa 360 puncak yang melindungi pedang ilahi abadi memang diatur sesuai dengan arai pencekik elang hitam. Tetapi setelah mengamati formasi, dia menemukan bahwa pola formasi yang diatur oleh orang-orang yang mengatur formasi sangat mirip dengan pola formasi dari formasi pencekik elang hitam, sehingga cukup untuk membingungkan semua peringkat suci. Karena master peringkat suci tidak dapat menilai sama sekali, pola formasi pada pelat susunan bukanlah formasi peringkat bangsawan, tetapi peringkat subsage, dan itu adalah peringkat subsakral terbaik. Setelah mata formasi diaktifkan, maka elang hitam akan menghancurkan formasi suci sianya, dan kekuatan yang meletus pasti akan menghancurkan pegunungan dalam jarak 1000 mil, dan semuanya akan mati. Tidak banyak orang di alam fana yang dapat mengatur formasi subsanto terbaik. Itu pasti leluhur dari sekte abadi-abadi. Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, cincin alam semesta menyala, sepotong batu roh terbaik muncul dari udara tipis, berubah menjadi aliran cahaya, tergantung di langit di atas bagian depan dan berdiri diam. Setelah itu, Tan Yun menggunakan indera spiritualnya untuk menyelubungi batu roh terbaik, membuat batu roh itu masih menggantung di langit, tetapi dia mundur dari gua, jalan asli mengikuti koridor gunung yang digali sebelumnya, jauh-jauh keluar dari gunung. Saat memanipulasi batu roh di gunung, saat mengendarai naga emas dan singa dewa,
dia terbang melintasi jarak 100 mil dan muncul di gunung lain. Jika Anda menatap dari langit, Anda akan terkejut menemukan bahwa gunung yang baru saja dikunjungi Tan Yun dan gunung yang sekarang berhenti adalah 360 puncak yang membentuk mata Suanying. Yang barusan memiliki mata kiri, sekarang yang berdiri adalah mata kanan. Boom boom. Tan Yun membuka jalan lagi dengan kedua tangannya, memutar tubuhnya dan menggali ke dalam gunung sedalam 80.000 kaki, dan ditempatkan di sebuah gua besar. Seperti yang diharapkan oleh Tan Yun, ada juga barisan berwarna darah di tengah gua. Tan Yun mengamati sebentar, dan memastikan bahwa cakram formasi persis sama dengan cakram formasi di gunung lain. Jika mata formasi dibuka, batu spiritual berkualitas tinggi sudah cukup. Dengan lambaian tangan kanannya, sepotong batu roh terbaik menyapu dataran rendah dan melayang di depan mata. Segera, Tan Yun Lingzi mengendalikan batu roh untuk mengapung, dan kemudian kembali meninggalkan gunung dan muncul di puncak. Setelah itu, Tan Yun mengenakan kain kasa dingin nafas kura-kura, mengusir naga emas dan singa, terbang lebih dari 300 mil dalam kehampaan dan muncul di depan gunung Xianzong abadi. Mulailah. Tan Yun segera mengendalikan kesadaran spiritualnya. Saat ketika batu spiritual berkualitas tinggi di dua gunung tertanam di kedua mata pada saat yang sama, pedang ilahi Hongmeng seluas 30.000 meter persegi bergetar untuk sementara waktu, dan ruang di sekitarnya bergidik untuk sementara waktu, kembali ke kedamaian. Sejauh ini berarti Tan Yun, para dewa tanpa sadar mengangkat kendali arai Suanying Miexian atas Excalibur Hongmeng. Tuan, apakah itu Anda? Suara wanita yang lemah dan indah di pedang ilahi Hongmeng terdengar dari benak Tan Yun. Huowu, ini aku. Tan Yun memiliki perasaan campur aduk. Bagus, Huo. Tuan, bawa pulang Huowu. Tangisan Huowu tiba-tiba berhenti, dan Tan Yun tahu bahwa dia telah koma lagi. Oke, Tuan akan mengantarmu pulang. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun melambaikan tangannya dengan lintasan misterius dari dadanya. Tiba-tiba, gumpalan kekuatan spiritual yang ramping, seperti kecebong, menembus tanpa henti ke dalam pedang ilahi Hongmeng. Tan Yun melanggar larangan atribut api Grand Meng Excalibur, teknik pemenjaraan biadab. Tan Yun sangat akrab dengan teknik kurungan ini, karena teknik kurungan berasal dari tangan mantan bawahan, Patriark Raksasa Liar. Patriark adalah dewa-dewa liar. Jelas, setelah Tan Yun memasuki siklus reinkarnasi abadi, pedang ilahi Hongmeng Hu disimpan oleh dewa-dewa liar. Tujuan dari teknik pemenjaraan yang ditetapkan oleh dewa-dewa liar, Tan Yun tahu begitu dia memikirkannya, itu untuk mencegah Huowu jatuh ke tangan orang lain. Setelah teknik pemenjaraan liar diatur, kecuali dirinya sendiri, tidak ada biksu fana di benua hukuman surgawi yang dapat diangkat. Oleh karena itu, setelah menemukan Huowu di tanah abadi 80.000 tahun yang lalu, master-master dari Zong abadi-abadi tidak dapat menyingkirkan teknik pemenjaraan. Baru pada saat itulah Huowu dianggap sebagai pedang abadi dan didirikan di depan gerbang gunung. Sebagai pedang Zenshan, sebagai simbol sekte peri abadi. Dan atur arai Suanying Xianxian untuk mencegahnya dicuri. Pada saat ini, jika leluhur sekte peri abadi tahu bahwa Tan Yun telah mengambil simbol sekte peri abadi, dia pasti akan melompat keluar dari peti mati, kan? Ledakan. Tan Yun mengangkat lengan kanannya dan memukul dadanya, ekspresinya menyakitkan, darah ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah. Tanpa menunggu kerja keras, Lingzi Tan Yun memanipulasi kerja kerasnya, membentuk totem dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi. Ada pola darah padat di totem berwarna darah, dan 4 kata darah, Hongmeng Supreme, muncul di tengah pola darah. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan totem berdarah itu tiba-tiba dicap di pedang ilahi Hongmeng. Segera, pedang ilahi Hongmeng membuat getaran ringan, dan saat menelan totem berdarah, Tan Yun merasakan hubungan darah dari pedang ilahi Hongmeng. Itu berarti pengorbanan darah berhasil. Bab 340, ada apa? Datang. Dalam benak Tan Yun, pedang ilahi Hongmeng 30.000 zang tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menyerap alis Tan Yun, melayang jauh di benaknya. Adapun karakter, Sekte Abadi-Abadi, penyusup mati, yang tertulis di Excalibur, mereka telah dihapus oleh Tan Yun. Tan Yun tahu betul bahwa Huowu, senjata dari pedang ilahi Grand Meng atribut api, terluka parah ketika dia meninggal dan memasuki siklus reinkarnasi. Jika dia ingin mendapatkan kembali kekuatannya, dia harus mengandung jiwanya selama bertahun-tahun. Waktu berlalu, 16 hari kemudian.
Kompetisi jimat berakhir sedini 12 hari yang lalu. Pada saat ini, kompetisi jimat-jimat ketiga telah berada di platform tinggi selama 12 hari. Saat Tan Yun Yujian terbang di atas ladang keberuntungan abadi, Tan Tai Xuanzong, Tang Xinying, Shen Subing, Zhong Wuxiao, dan Gongsun Ruoxi di platform tinggi merasa lega. Keciut, bayangan Zhong Wuxiao berkedip, dan dia mengeluarkan susunan suci ruang dan waktu biji sesawi kelas menengah, melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun, memeluk Tan Yun dengan erat, dan tersedak dengan bunga pir di wajahnya, dari mana saja kamu. Dalam 32 hari ini, aku sangat khawatir. Gadis bodoh, jangan menangis, bukankah aku kembali dengan baik? Tan Yun dengan lembut menyeka air mata Zhong Wuxiao, membungkuk, mulutnya dekat dengan telinganya, dan berbisik, aku punya bayi, aku akan memberitahumu ketika aku meninggalkan Sekte Peri Abadi. Iya, Zhong Wuxiao mengangguk, dan menatap Tan Yun dengan getir, jika Anda memiliki sesuatu untuk ditinggalkan di masa depan, Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu, jika tidak orang akan benar-benar khawatir. Ikuti perintah, Nona kecil. Tan Yun tersenyum. Kamu nekrotik, dan yang lain mengabaikanmu. Zhong Wuxiao menawan dan pemalu. Uhuk-uhuk, suara wanita dengan batuk ringan datang dari telinga, Tan Yun melepaskan Zhong Wuxiao, tetapi ketika dia melihat Shen Subing muncul di sampingnya. Murid telah melihat kepala suku. Tan Yun dengan hormat menghormati. Ayo pergi, kemana kamu pergi? Shen Subing berkata dengan tidak senang, Kepala Tang dan Xiao, saya telah mencari Anda selama sebulan penuh, tetapi saya tidak melihat Anda, dan baru kembali ke Good Fortune Field 2 hari yang lalu. Tan Yun tampak tulus dan ketakutan, dan berkata dengan tergesa-gesa, kembalilah ke kepala. Alam rahasia abadi terlalu besar, murid itu pergi ke arah yang salah, dan akhirnya mendapatkannya kembali. Subing, karena itu alarm palsu, jangan salahkan Tan Yun. Pada saat ini, suara Tan Tai Xuanzong datang dari platform tinggi, kamu tidak bisa masuk lagi setelah meninggalkan formasi suci. Kamu dan Tan Yun sedang menunggu di luar. Silakan, bawahan, murid mematuhi perintah. Shen Subing dan Tan Yun berkata serempak. Tan Yun, Shen Subing dan Zhong Wuxiao berdiri berdampingan. Xiao, bagaimana dengan Fast Cells and Veins Anda pada akhirnya? Tan Yun bertanya pada tangan Zhong Wuxiao yang lembut dan tanpa tulang. Oh, apa lagi? Tuanku hampir sekarat karena marah. Zhong Wuxiao menghela nafas, artefak Istana Abadi Jiwa akhirnya mencetak 7.890 poin dan menempati peringkat pertama. Xianzong Abadi adalah karena kamu membunuh Tuo Bazantian. Kehilangan master tingkat tinggi, dan akhirnya mendapat 6.900 poin. Dan skor Fast Cell Huangfu Shengzong kami hanya 4.120 poin. Setengah kecil dari poin semuanya diperoleh oleh Sister Gongsun. Sovereign berkata, kembali ke sekte untuk menghadiahinya, jika bukan karena dia, Fast Cell mungkin memiliki 2.500 poin. Itu, mendengar ini, Tan Yun mengangguk. Hasil ini diharapkan, ngomong-ngomong, Xiao, bagaimana dengan Zhong Fumaiku? Berbicara tentang Fumai, mata Zhong Wuxiao sedikit terkejut. Tan Yun, meskipun hasil pertandingan ketiga Fumai belum keluar, saya memperkirakan skor total Fumai akan melebihi Qimai. Karena Huangfu mendengarkan angin, dia sebenarnya adalah master jimat tingkat tinggi. Di ronde kedua dan ketiga dari pertandingan pertama kompetisi talisman, dia mengalahkan dua lawan seperti kakak senior Gongsun. Sayang sekali, bahwa seluruh murid Zhong Fumai saya levelnya jauh dari level murid Shen Hun Xiangong dan Eternal Xianzong Fumai. Bahkan jika Huangfu mendengarkan angin tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat mengubah nasib kekalahan Fumai. Mendengar itu Tan Yun mengangguk, matanya bertepuk tangan, dari ayah yang mengatakan Huangfu mendengarkan angin di hadapan Tuan, dia memberi. Huangfu mendengarkan angin kepada Tuan, dan Huangfu mendengarkan angin memanggil paman Tuan, dia kemungkinan besar adalah keturunan leluhur. Orang ini, di usia muda, sudah menjadi master jimat tingkat tinggi, dan dia memiliki masa depan yang cerah. Tan Yun menghela nafas, dan Shen Subing berkata dengan ringan, kamu menebaknya dengan benar, Huangfu Tingfeng memang keturunan patriark, dan dia juga salah satu calon penguasa berikutnya. Dalam sekejap mata, 8 hari berlalu. Kontes rune ketiga berakhir. Meskipun Huangfu mendengarkan angin untuk memperbaiki harta karun kelas atas, Flying Heaven Escape Jimat, itu tidak bisa membalikkan kekalahan jimat Huangfu Shengzong.
Pada akhirnya, Fubi berakhir, Eternal Xianzong mencetak 8.010 poin, peringkat pertama. Shen Hun Xiangong mencetak 7.990 poin, peringkat kedua. Huangfu Shengzong memiliki 4.790 angin, yang terakhir. Tantai Xuanzong telah mengantisipasi kekalahan Fumai, tetapi dia memuji Huangfu karena mendengarkan angin, dan dia berteriak dengan ramah kepada setiap keponakannya. Di platform tinggi, Tantai Xuanzong memandang Huangfu Tingfeng, dan diam-diam berkata, Tan Yun dan Tingfeng sama-sama berbakat. Tan Yun memiliki master yang kuat, dan dia bahkan lebih menakjubkan dengan alkimia, dan dia memiliki masa depan yang cerah. Dia dapat didengar dari keluarga terkenal, dan merupakan keturunan dari leluhur. Sayangnya, dengan siapa saya harus bertunangan? Bayi perempuanku. Ketika Xuanzong dari Tantai diam-diam berpikir, Tan Yun mengambil Zhong Wu Xiao dan berkata, Xiao, ayo pergi ke platform tinggi dan menonton kontes formasi terakhir. Shen Su berkata dengan dingin, apa yang kamu lihat? Apa bagusnya formasi ini? Ini akan berakhir dalam sekejap mata setelah berada di luar untuk tanggal 20. Butuh lebih dari 2 tahun untuk menunggu di platform tinggi. Petik 2. Jujur saja, tetap di sini dan jangan kemana-mana. Setelah mendengarkan, Tan Yun terdiam. Dia juga ingin menghabiskan lebih dari 2 tahun di platform tinggi, sehingga kera iblis pembunuh surga dalam tas binatang roh akan segera bangun. Tapi mendengarkan suara Shen Subing yang tak terbantahkan, dia harus tetap di tempatnya. Dalam 20 hari berikutnya, Shen Subing berdiri tegak dan ramping di bawah panggung yang tinggi. Dia berpikir bahwa setelah kontes 4 keahlian, guru akan menemaninya pulang dan mengobati penyakit ayahnya. Wajahnya yang menakjubkan menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Gembira, dia memikirkan salju tebal malam itu. Setelah dia bernyanyi dan menari untuknya, dia memujinya, dan dia tiba-tiba merasa bahwa dia merindukannya. Dalam 20 hari, Tan Yun sering mengajak Zhong Wu Xiao dan membicarakan beberapa anekdot menarik, membuat Zhong Wu Xiao gemetar. Kedua pria, berbakat dan wanita, adalah pasangan yang dibuat di surga. Namun, Tan Yun tidak menyadari bahwa Namong Yukin, yang berdiri diam di belakang Zhuge Yu di platform tinggi, menatapnya dengan bingung. Namong Yukin menatap Zhong Wu Xiao, dan Tan Yun yang sedang berbicara dan tertawa, dia menutup matanya dan bingung. Ada apa denganku? Kenapa aku merasa sangat kesal saat melihatnya bermain-main dengan wanita lain? Dia adalah musuh yang mempermalukan guru dan memfitnah reputasi Istana Abadi, tetapi mengapa aku melihatnya, hatiku akan sakit. Aku benci diriku sendiri, kenapa aku tidak ingin melihat musuhku dekat dengan wanita lain, kenapa? Apa ini?